Cek. Cek, cek, cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya ya Bunda? Sudah 40 ya, sekitar 40 ya Ustadz ya, pesertanya ya. Kita mulai saja. Tadi sudah ada izin satu dari Mama Diva, sedang dinas jadi tidak bisa ikut. Mungkin ayah Bunda yang lain yang memang tidak berkesempatan hadir, mohon konfirmasi, jadi nanti kami bisa mendata ya, siapa saja yang bisa hadir, dan siapa saja yang tidak bisa hadir. Oke, kita mulai Ustadz. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan berkahnya kita dipertemukan hari ini walaupun hanya melalui Zoom. Mudah-mudahan ayah dan bunda di sana yang sedang bertugas, yang sedang melaksanakan pekerjaannya, Allah mudahkan urusannya dan Allah berikan kelancaran. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan syafaatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti insyaallah. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Insani Ibu Dr. Anda Hajah Suci Hardiana, yang terhormat Kepala SDIT Al-Uswah Ustadz Iqbal Hanifudda LC, yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang hari ini ikut hadir bersama kami juga Ustadz Hafiz Muhammad MPD, dan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ustazah Ade Nurmayanti SAG MPD. Rekan-rekan guru di kelas 6 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ada di sini mengikuti kegiatan hari ini, dan yang kami hormati pula ayah dan bunda wali peserta didik kelas 6 angkatan 9 SDIT Al-Uswah tahun 2023 yang hari ini hadir dalam ruang Zoom dalam rangka sosialisasi dan informasi kegiatan akhir tahun kita, terutama untuk penginputan data SIDA-NIRA serta untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Marilah ya dan bunda untuk memulai kegiatan kita hari ini untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lancarkan kegiatan-kegiatan kita, perencanaan kita ke depannya untuk anak-anak kita. Kita buka dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya sampaikan susunan acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Berikutnya pembacaan tilawah oleh Ustadz Nur Muhammad Zaki. Yang selanjutnya adalah paparan dari Kepala SDIT Al-Uswah Ustadz Iqbal Hanifudda LC terkait dengan kegiatan kita hari ini dan informasi-informasi kedinasan mengenai kelulusan angkatan 9 SDIT Al-Uswah. Ditutup dengan, mohon maaf, ada tanya jawab juga nanti, sesi tanya jawab untuk ayah dan bunda yang sekiranya butuh penjelasan lebih dalam. Ditutup dengan doa dan selesai. Seperti itu. Mari kita beranjak ke kegiatan kita berikutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Muhammad Zaki. Kepada beliau dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki atas tilawahnya. Semoga Ustaz Zaki yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendengarkan juga mendapatkan hal yang sama. Beranjak ke acara berikutnya yaitu pemaparan oleh Kepala SDIT Al-Uswah kepada Ustadz Iqbal Hanifuda LC, dipersilahkan. Cek. Baik, ya, sebelum saya mulai, mohon izin mau cek untuk koneksi suara apakah terdengar jelas untuk ayah dan bunda semuanya. Halo, jelas atau tidak ya dan bunda, mohon maaf. Cek 1 2, cek sound, cek dengar sudah habis. Oke, di sini Jelas, oke. Ustaz. Jelas Ustaz. Baik ayah dan bunda, nanti jika sekiranya suara saya kurang terdengar jelas, nanti mohon bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustazah Adi Nurmayati SAGEPD, dan yang kami hormati pula seluruh rekan-rekan guru walas dari kelas 6 Andalusia dan 6 Cordova angkatan 9 tahun pelajaran 2022-2023 ini, dan yang kami hormati pula ayah dan bunda yang mungkin di sela-sela kesibukannya atau sela-sela aktivitasnya bersedia untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi dan pemaparan kegiatan akhir tahun kelas 6 angkatan 9 SD IT Al-Uswah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul utsmah dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin. Ayah dan bunda yang kami hormati, dapat bertemu kembali setelah mungkin sekian waktu lamanya. Di awal tahun ajaran ini kita sudah sempat kegiatan sosialisasi di kelas bersama dengan orang tua kelas 6. Dan alhamdulillah di kesempatan Bali bersilaturahim kepada orang tua kelas 6, meskipun tadi disampaikan oleh saja Jannah via Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari pentingnya informasi-informasi yang nanti akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Ayah dan bunda yang kami hormati, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi oleh kelas 6 angkatan 9 ini, karena memang alhamdulillah sudah ada beberapa info kedinasan yang sudah sampai kepada kami. Memang kami sebenarnya pengennya mensosialisasikan kegiatan ini di awal semester genap, tetapi memang info-info kedinasan memang datangnya baru-baru saja dari pekan lalu terkait dengan Sidander juga. Jadi harapannya kami pun juga sudah menginformasikan kepada ayah dan bunda terkait informasi itu sudah ada dasar informasinya dari surat-surat yang disampaikan oleh kedinasan. Dan bunda, untuk kegiatan kali ini mohon izin kami akan share screen dengan apakah sudah tampil para suaranya, kalau gambarnya
Suaranya kurang jelas ya. Baik, sebentar ya dan Bunda untuk mengatasi mungkin ya. Materinya belum bisa. Oh ya. Cek 1 2. Untuk suaranya apakah sudah lebih jelas dan Bunda? Sudah ya. Jelas Ustaz, aman. Alhamdulillah. Mohon maaf Bunda Bianca. Di situ Bunda jadi host ya ternyata. Mohon maaf dijadikan Ustadz Hafiz sebagai co-host ya. Atau host lagi. Gimana caranya? Gimana caranya katanya Ustadz. Udah lupa kita. Udah lama gak nge-zoom. Iya, udah lama kita nggak nge-zoom. Di mana Ustadz Hafiz? Di partisipan. Iya. Terus? Bunda pakai HP atau pakai laptop, Bun? Pakai HP. Pakai HP. Sudah. Yap. Oke. Ya, maaf ya Ustadz, pencet.
Iya. Iya, terima kasih Bunda. Baik, mohon maaf ya dan Bunda, tadi sedikit ada kendala karena jaringannya saya ganti jaringan, jadi yang tadinya jadi host beralih ke orang lain, kebetulan Bundanya biarkan. Alhamdulillah sudah teratasi. Baik, saya akan share untuk pemaparan untuk pertemuan kita kali ini. Sudah tampil Ustaz dan saja dan Ayah dan Bunda. Sudah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan Bunda, pada kesempatan kali ini kami akan share informasi berkaitan dengan kegiatan ujian sekolah kelas 6 dan sosialisasi Sidanira untuk tahun pelajaran 2022-2023. Nah, Ayah dan Bunda, yang pertama yang mungkin kami informasikan adalah ini adalah kurang lebih timeline untuk nanti kegiatan kelas 6 sampai sampai kegiatan ijazah dan cap 3 jari. Jadi untuk saat ini kita masuk di kegiatan penginputan Sidanira. Jadi yang perlu kami informasikan Ayah dan Bunda, untuk yang nanti peserta didik yang rencananya akan mendaftar di SMP negeri atau MTS negeri, itu nanti untuk nilai-nilai yang akan dijadikan pendaftaran itu akan menggunakan sistem data nilai rapot atau yang biasa disebut dengan Sidanira. Untuk detail informasi Sidanira apa nanti akan kami jelaskan, tapi intinya untuk penginputan nilai, alhamdulillah nilai-nilai peserta didik dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1, total 5 semester untuk KI 3 itu sudah kami input di sistem Sidanira. Nah, nanti akan tetapi ada beberapa tahapan yang harus dilalui, termasuk diantaranya adalah yang melibatkan orang tua karena untuk keperluan verifikasi data dan nilai peserta didik kelas 6. Nanti akan kami informasikan. Kita ke agenda kegiatan dulu ya dan Bunda ya. Kemudian selanjutnya untuk TO pengayaan materi keempat saat ini sedang berlangsung 21 sampai 24 Februari. Kemudian PAT insya Allah akan dimulai pekan depan. Dan Bunda insya Allah sudah menerima surat edarannya ya. Surat edarannya itu dimulai pekan depan tanggal 27 Februari dimulai dengan ujian PAT praktik, kemudian lanjutkan ujian PAT teori yaitu 27 Februari sampai 10 Maret. Kemudian selanjutnya US praktik, ya nanti akan ada US praktik, ada US teori. Itu US praktik insya Allah akan dijadwalkan di tanggal 13 sampai 17 Maret 2023. Nah, untuk TO ya tryout US, nah sebelum kegiatan US kelas 6 nanti sekolah akan mengadakan tryout ya ujian sekolah yang akan dijadwalkan tanggal 27 sampai 31 Maret. Dan untuk US kelas 6 ini dari kedinasan sudah ada jadwalnya sekitar tanggal 10 sampai 14 April, 5 hari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, adapun untuk sosialisasi info PPDB SMP negeri memang saat ini belum muncul informasinya. Biasanya nanti sekitar bulan Mei dari pihak kedinasan akan menerbitkan surat-surat edaran yang berkaitan dengan PPDB SMP negeri, maka nanti penyusul akan kami informasikan atau kami sosialisasikan kepada orang tua. Dan ini pentingnya biasanya bagi peserta didik yang punya rencana ingin mendaftar ke SMP negeri atau MTS negeri. Nah, untuk kelas 6 juga insya Allah masih mengikuti kegiatan pensi ya dan Bunda yang insya Allah akan kami jadwalkan di tanggal 20 Mei. Dan untuk rihlah kelas 6 insya Allah akan dijadwalkan di hari Jumat dan Sabtu 26 sampai 27 Mei. Kemudian untuk info kelulusan, kalau kemarin arahan dari pengawas itu mungkin sekitar tanggal 8 Juni, tapi untuk resminya biasanya nanti akan muncul, akan diinformasikan bersamaan dengan juknis ujian sekolah yang akan diterbitkan oleh kedinasan. Tapi saat ini memang belum muncul. Tapi info dari bocoran dari pengawas ya sekitar di tanggal 8 Juni. Adapun wisuda kelas 6 nanti insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 17 Juni. Dan ijazah dan cap 3 jari itu nanti akan biasanya dilaksanakan di sekitar bulan Juni 2023. Nah, ini kurang lebih timeline atau agenda kegiatan kelas 6 ya Ayah dan Bunda, mungkin bisa menjadi rujukan informasi bagi Ayah dan Bunda kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dihadapi ke depannya oleh kelas 6 angkatan 9 ini. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas terkait dengan sistem data nilai rapot. Ayah dan Bunda, sebentar. Untuk sistem data nilai rapot saya akan share untuk
surat edaran dari kedinasannya ini ya Bunda ya, berkaitan dengan input nilai rapot dan prestasi pada jenjang SD, SDLB, paket A, SMP, sampai dengan paket B pada aplikasi sistem pendataan nilai raport atau yang biasa kita kenal dengan Sidanira. Bisa terlihat jelas Ayah dan Bunda? Mohon maaf. Ya, Bisa aman terlihat jelas Ustaz. ya? Oke, baik. Ya, Ayah dan Bunda, Sidanira ini kemarin sudah diterbitkan oleh kedinasan kurang lebih di pekan lalu, dan kami pun sudah dari awal sudah meminta bantuan dari para walas untuk merekap data-data nilai kelas 6, yaitu mulai dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1, kurang lebih 5 semester. Nah, itu yang nanti akan digunakan untuk Sidanira dan juga nilai kelulusan ataupun nilai ijazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba fokus dulu untuk Sidanira ya dan Bunda ya. Jadi Sidanira adalah sistem pendataan nilai raport serta prestasi akademik dan non-akademik peserta didik kelas akhir untuk jenjang SD sampai dengan MTS dan paket B. Ya, ini ya, untuk intinya. Kemudian satuan pendidikan melakukan proses sinkronisasi data dapodik, kemudian melakukan proses tarik data peserta didik melalui sistem Sidanira. Nah, ini sudah dilakukan tahapannya oleh pihak sekolah dibantu oleh operator sekolah. Kemudian kita fokus di yang poin keempat saja, Bunda, Ayah dan Bunda. Satuan pendidikan melakukan input nilai raport dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi peserta didik kelas 6, jenjang SD, SDLB, ya, MI dan paket A, maka nilai yang diinput adalah nilai pengetahuan saja atau kita biasanya sebut dengan nilai KI 3 selama 5 semester, yaitu kelas 4 2 semester, semester 1 dan semester 2, kelas 5 2 semester, kelas semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 hanya semester 1 saja. Ini yang digunakan untuk Sidanira ya. Yang perlu saya garis bawahi Ayah dan Bunda, untuk tahun ini nanti ada perbedaan antara nilai yang digunakan untuk Sidanira dan nilai yang nanti akan digunakan untuk pengolahan nilai kelulusan atau nilai ijazah. Nah, untuk yang Sidanira tadi saya sebutkan menggunakan nilai KI 3 pengetahuan saja selama 5 semester, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Nah, 4 mata pelajaran tersebut apa saja yang dinilai yang digunakan untuk input Sidanira adalah nilai 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Hanya 4 nilai ini saja yang diambil nilai pengetahuan atau KI 3 selama 5 semester untuk nanti diinput dalam sistem Sidanira. Nah, kita yang SMP tidak perlu kita bahas, kita fokus saja. Nah, selain nilai, Ayah dan Bunda yang perlu diketahui, dalam sistem PPDB sekolah-sekolah negeri itu nanti Sidanira tersebut juga ada yang disebut dengan jalur prestasi. Makanya mungkin Ayah dan Bunda kemarin sudah mendapatkan informasi dari para walas bagi yang sudah punya sertifikat kejuaraan ya atau prestasi baik akademik ataupun non akademik bisa disampaikan ke walas ya, agar nanti kami akan lihat untuk kategorinya apakah masuk ke dalam kategori yang bisa diinput dalam sistem Sidanira untuk nanti bisa dijadikan sebagai salah satu jalur yang bisa diikuti untuk PPDB negeri, yaitu jalur prestasi. Nah, Ayah dan Bunda, terkait dengan prestasi itu ada yang disebut dengan prestasi akademik dan prestasi non akademik. Ya, prestasi akademik ini yang bisa masuk adalah ya prestasi yang diinput kejuaraan akademik seperti Olimpiade Sains Nasional, kompetensi sains nasional ya. Ini adalah sampai di Wizki Hajar. Ini adalah contoh-contoh prestasi akademik yang bisa diakui oleh kedinasan untuk bisa diinput dalam sistem Sidanira. Dan tidak itu saja, ya. Jadi syaratnya pun ada minimal dia harus juara 1, 2, dan 3 tingkat kota. Kalau di sini ya minimal tingkat Jakarta Selatan. Seperti itu Ayah dan Bunda. Jadi kalau masih kejuaraan di tingkatnya tingkat kecamatan ataupun bahkan lebih rendah dari itu tingkat wilayah ataupun hanya tingkat sekolah-sekolah seperti open house dan lain sebagainya, maka itu tidak diakui dan tidak bisa diinput dalam sistem Sidanira untuk dijadikan sebagai jalur prestasi. Kalau ada yang mendapat lebih dari tingkat kota, bahkan provinsi, nasional, atau bahkan internasional, itu lebih kuat lagi dan bobot nilainya lebih tinggi nanti ketika diinput dalam Sidanira sebagai salah satu perhitungan untuk dimasukkan ke dalam jalur prestasi. Nah, tadi yang akademik ya, ini kurang lebih contoh-contohnya Ayah dan Bunda, mungkin Ayah dan Bunda nanti bisa screenshot ya.
Kemudian juga yang selanjutnya adalah berkaitan dengan prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik ini seperti lomba-lomba olahraga, seni, dan lain-lain itu yang disebut dengan prestasi non-akademik. Nah, ini beberapa contoh kegiatan ataupun prestasi non-akademik yang diakui oleh kedinasan untuk bisa diinput di dalam sistem SIDA-NIRA. Sertifikatnya ya dan Bunda ya, minimal dia harus ada sertifikatnya karena itulah yang nanti akan diupload di sistem SIDA tersebut dan nanti akan diverifikasi oleh pihak sana apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan sebagai jalur prestasi. Ini kurang lebih ayah dan bunda ya. Jadi memang tidak semua juara atau tidak semua prestasi baik akademik atau non akademik bisa diinput dalam SIDA-NIRA. Jadi ini ketentuan-ketentuannya. Ada prestasi akademik dan non akademik dan minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, adapun pengalaman organisasi baik itu pengurus ekskul ataupun pengurus OSIS dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan, ini ada poinnya ayah dan bunda, pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud di poin D ya ini ya, contoh pengurus itu hanya diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMP, SMP LB, MTS dan paket B. Jadi untuk jenjang SD yang pengalaman organisasi dia tidak dimasukkan dalam poin yang ada di sistem SIDA-NIRA. Nah, di sini kami juga informasikan ayah dan bunda, waktu pendataan SIDA-NIRA ini dilakukan dalam 3 tahap. Nah, saat ini kita sedang berada di tahap pertama, yaitu penginputan nilai raport dilakukan mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 27 Februari 2023. Dan alhamdulillah nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh peserta didik di 5 semester tadi untuk 4 mata pelajaran dan KI 3-nya itu sudah kami input dalam sistem SIDA-NIRA dan insya Allah tinggal proses verifikasi dari orang tua. Nanti prosesnya seperti apa? Yaitu mencocokkan antara nilai yang sudah kami input di SIDA-NIRA dengan nilai raport yang ada di fisik raport yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ada verifikasi secara bertahap dari Walas dan juga dari orang tua. Jadi nanti nilai yang sudah kami input dalam sistem SIDA-NIRA tersebut sudah valid dan tidak ada kesalahan di kemudian hari ketika PPDB sekolah negeri, SMP negeri atau MTS negeri itu sudah dibuka. Nah, tahap kedua insya Allah akan dimulai di tanggal 28 Februari sampai dengan 14 Maret. Nah, ini untuk penginputan sertifikat prestasi, ya tadi baik akademik ataupun non akademik dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian tahap 3-nya itu adalah masa sanggah, hasil penginputan nilai rapor dan sertifikasi prestasi dilakukan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 14 April 2023. Jadi seandainya ketika sudah dilakukan proses verifikasi, kemudian sudah habis masa tahap 1, tahap 2, masih ada kesalahan nilai, maka ini masih dibuka untuk masa sanggah dan perbaikannya di tahap ketiga ini, 15 Maret sampai dengan 14 April. Nah, insya Allah untuk jadwal verifikasi akan kami segera lakukan segera ya dan bunda, itu rencananya akan kami jadwalkan besok hari Jumat di jam 1 siang sampai jam 2:30 kepada orang tua nanti akan kami berikan surat undangannya ya karena tadi untuk input data itu berakhir di tanggal 27 Februari dan besok masih tanggal 24. Jadi masih ada waktu. Kami sih berharap sebelum masa sanggah saat masa penginputan. Jadi misalkan masih didapati data-data nilai yang tidak sesuai antara yang sudah kami input di SIDA-NIRA dengan yang terdapat di raport fisik peserta didik itu bisa langsung kita ubah kalau masih dalam masa penginputan. Tapi kalau masa sanggah nanti pasti prosesnya agak lama seperti itu ayah dan bunda. Nah ini nanti ya hasil penginputan akan disosialisasikan kembali kepada orang tua. Ya ini memang ada arahannya dari kedinasan dan dilakukan verifikasi terhadap hasil penginputan dalam aplikasi SIDA-NIRA. Terus nanti akan ada surat pernyataan ya dan bunda, nanti kami akan berikan contoh surat pernyataannya seperti apa. Baik, itu berkaitan dengan SIDA-NIRA dan bunda, nanti jika ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa di akhir sesi bisa ditanyakan kepada kami. Baik, selanjutnya informasi selanjutnya tadi SIDA-NIRA sudah. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan informasi terkait dengan ujian sekolah atau yang sekarang sepertinya muncul istilah baru yaitu
asesmen sumatif sekolah. Ya, ini sudah mulai berubah istilahnya ya dan Bunda, tapi nanti kami akan melihat juknis yang sedang kami tunggu dari kedinasan. Kami juga sudah mencoba mengkonfirmasi ke beberapa pihak. Memang untuk juknis US tahun ini belum muncul ya dan Bunda. Kalau tahun lalu itu tidak lama berserang setelah Sidanira muncul, jadi kami bisa mensosialisasikan Sidanira sekaligus US dalam waktu yang bersamaan. Dan akan tetapi untuk US tahun ini atau yang sekarang lebih akrabnya sepertinya berubah sebutan menjadi asesmen sumatif sekolah, itu juknisnya belum kami terima. Jadi kami akan memberikan gambaran untuk US tahun lalu seperti apa ya dan Bunda. Nanti untuk detailnya ya kita akan menunggu informasi yang nanti akan kami sampaikan informasi tersebut jika sudah muncul surat dari kedinasan. Nah, pelaksanaan kegiatan ujian sekolah akan dilaksanakan secara luring karena alhamdulillah kita sudah tidak dalam masa pandemi lagi. Kemudian nanti menggunakan print out kertas soal dan lembar kertas jawaban ya. Jadi tidak berbasis online, tetap insya Allah akan menggunakan print out kertas soal dan lembar kertas jawaban. Kemudian dari total peserta didik, karena ada 61 peserta didik di kelas 6 angkatan 9 ini, nanti akan kami bagi menjadi 4 ruang ujian dan Bunda, dengan masing-masing ruang ujian terdiri dari 15 sampai 16 peserta didik. Nah, setiap ruang ujian nanti akan ada 2 pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan ujian sekolah. Kalau tahun lalu pengawasnya masih dari internal sekolah, dari guru-guru selain guru walas kelas 6 dan juga guru bidang studi di kelas 6. Jadi yang nanti akan kami tugaskan untuk menjadi pengawas kegiatan ujian sekolah ataupun yang sekarang disebut dengan asesmen sumatif sekolah. Selanjutnya untuk kisi-kisi juga sama dan Bunda, nanti insya Allah sebelum pelaksanaan US akan muncul kisi-kisinya dari kedinasan ya sebagai acuan pembuatan soal ujian sekolah ya. Jadi ini kurang lebih untuk kisi-kisi yang di tahun lalu dan Bunda, ketentuan-ketentuannya, dan ini nanti bisa dikondisikan oleh satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Baik, nah kisi-kisi soal US, daftar pembagi orang ujian, kartu ujian, tata tertib peserta ujian akan diinformasi kemudian menunggu juknis resmi terkait dengan US atau asesmen sumatif sekolah yang kami sedang tunggu-tunggu dari kedinasan. Selanjutnya, nah mata pelajaran ujian sekolah ini dan Bunda, alhamdulillah kami pun juga punya komitmen agar bagaimana nanti hasil-hasil ujian sekolah ini bisa lebih baik. Makanya mungkin dari awal semester ganjil kemarin sekolah juga mengadakan kegiatan pengayaan ya untuk persiapan US yang di situ terdiri dari 9 mata pelajaran yang nanti akan menjadi mata pelajaran yang akan dijadikan ujian sekolah atau yang sekarang disebut sebagai asesmen sumatif sekolah. Nah, kurang lebih untuk mata pelajarannya ada yang tertulis, ada yang praktik ya, ada yang teori, ada yang praktik. Untuk yang tertulis ada 9 mata pelajaran ini dan Bunda, mulai PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PJOK, SPDB, dan untuk penguatan lokalnya adalah insya Allah Bahasa Inggris. Itu yang tertulis 9 mata pelajaran. Nah, adapun yang praktik hanya 6 mapel saja. PHI, Bahasa Indonesia, IPA, PJOK, SPDB, dan Bahasa Inggris. Baik, selanjutnya. Sebelumnya dan Bunda, nanti bagi yang mungkin belum bisa bergabung, alhamdulillah untuk Zoom kita kali ini akan direcord dan nanti akan diupload di YouTube. Atau mungkin yang lupa informasinya ingin mengulang lagi informasi yang tadi sudah terlewat, dan nanti akan kami berikan untuk link Zoom-nya seperti itu. Lanjut dan Bunda. Nah, untuk jadwal ujian sekolah praktik ini tadi kami sampaikan untuk yang praktik ada 6 mata pelajaran, PAI, Bahasa Indonesia, IPA, PJOK, SPDB, dan muatan lokal. Itu insya Allah akan kami jadwalkan mulai tanggal 13 sampai 17 Maret 2023. Nah, kenapa kok sampai 5 hari? Nah, di sini mungkin dan Bunda melihat ada beberapa mata pelajaran yang mapel yang di US praktikan yang 2 kali. Nah, karena kami hasil koordinasi kami dengan Walas untuk pengambilan beberapa nilai beberapa US praktik itu kalau hanya 1 hari saja waktunya masih kurang, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari atau 2 hari untuk menyelesaikan ujian sekolah untuk beberapa mata pelajaran praktik ya. Seperti ini Ayah dan Bunda untuk jadwalnya, dan nanti insya Allah seperti biasa sebelum kegiatan US dan lain-lainnya kita akan berikan juga surat edaran atau jadwal yang berkaitan dengan jadwal
dan lain-lain yang berkaitan dengan ujian sekolah tersebut. Nah, untuk ini US praktik itu kedatangan peserta didik seperti biasa pukul 6.40. Nah, adapun kepulangan mungkin akan dilaksanakan sampai jam 1 siang. Jadi insya Allah tetap akan ada catering ya seperti itu. Nah, ujian praktik akan dilaksanakan secara luring. Nah, untuk detail jadwal ujian sekolah praktik akan diinformasikan menyusul melalui surat edaran, termasuk mungkin kisi-kisi apa saja yang akan diujikan secara praktik tersebut. Baik, lanjut Ayah dan Bunda. Nah, selanjutnya adalah jadwal tryout ya. Jadwal tryout persiapan US. Jadi sebelum US tadi juga sudah saya sampaikan ya dan Bunda, kita akan mencoba tryout sekaligus mungkin simulasi persiapan US ataupun yang sekarang disebut dengan asesmen sumatif sekolah. Insya Allah akan dijadwalkan mulai tryout-nya 27 Maret sampai 31. Dan ini perlu Ayah Bunda ketahui ya, untuk tryout kita dan juga sampai US itu sudah berada di bulan Ramadan. Ya, sudah berada di bulan Ramadan. Tentu nanti ya ada tantangan tersendiri, tapi insya Allah tahun lalu pun juga dilaksanakan di bulan Ramadan. US tahun lalu kegiatan-kegiatan US dapat terlaksana dengan lancar. Nah, untuk mata pelajarannya, karena tadi saya sampaikan bahwasanya tryout persiapan US ini seperti halnya simulasi kegiatan US, maka untuk mata pelajarannya pun nanti akan kami coba sesuaikan dan samakan dengan juknis jadwal US yang disampaikan oleh kedinasan. Oleh karena itu kami di sini masih berikan keterangan menunggu info juknis US dari kedinasan. Ya, jadi mapelnya untuk itu. Kemudian selanjutnya Ayah dan Bunda, ini adalah kurang lebih komposisi soal ya. Jumlah butir soal dan alokasi waktu untuk ujian teori US itu tahun lalu kurang lebih seperti ini dan Bunda. Jadi ada pilihan ganda dan ada uraian. Nah, untuk tahun ini apakah ada isian singkat atau tidak? Sekali lagi kita akan menunggu untuk juknis US yang terbaru dari kedinasan. Ini gambaran tahun lalu. Alokasi waktunya juga ada yang berbeda karena mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mata pelajaran yang lainnya. Kalau tahun lalu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA itu alokasi waktunya lebih lama menjadi 120 menit, kalau yang lainnya 90 menit. Seperti itu. Terus jadwal pelaksanaan US. Nah, tadi kami sampaikan dan ini sudah diketok palu oleh kedinasan. Insya Allah US akan dilaksanakan mulai tanggal 10 April sampai 14 April, dan ini juga sekali lagi kami informasikan sudah masuk di bulan Ramadan. Untuk mata pelajarannya dan waktunya untuk lebih detailnya nanti akan menunggu info dari kedinasan, dan untuk jika nanti ada yang sakit atau tidak bisa mengikuti US utama, itu nanti akan ada ujian susulan yang akan dijadwalkan setelah kegiatan US utama selesai. Ya, jadi tidak bisa ketika US ini misalkan hari Senin anak tidak masuk, kemudian hari Selasanya ingin susulan US yang hari Senin tidak bisa, maka harus menyelesaikan US utama terlebih dahulu, baru nanti jika ada yang tidak masuk maka dia bisa susulan di hari selanjutnya, di hari Senin selanjutnya, yaitu setelah kegiatan US utama selesai. Tapi sih berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk peserta di kelas 6 ini sehingga semuanya bisa mengikuti rangkaian kegiatan US dari hari pertama sampai hari terakhir, semuanya lengkap dan mengikuti dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ayah dan Bunda, nah ini kriteria kelulusan. Ya, kapan anak tersebut nanti kelas 6 ini dinyatakan bisa lulus ya. Jadi yang pertama adalah jika dia telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik, kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal nilainya baik, kemudian mengikuti ujian sekolah, baik itu teori dan praktik yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, kemudian perolehan nilai US telah mencapai batas SKM atau standar kelulusan minimal yang ditetapkan sekolah melalui rapat dewan guru sebelum ujian sekolah dengan memperhatikan standar nilai minimal pada tahun sebelumnya dan juga memperhatikan perkiraan nilai terendah per mata pelajaran dari seluruh peserta ujian pada tahun tersebut. Maksudnya bagaimana untuk menghitung nilai SKM dan simulasinya seperti apa? Kami akan jelaskan di slide selanjutnya.
Baik, ini ayah dan bunda, SKM ini ya, kalau biasanya disebut kalau di kelas 1 sampai 5 atau 6 itu di ujian-ujian disebutnya dengan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Tapi karena ini kelas 6 sudah mau lulus, maka disebutnya SKM, standar kelulusan minimal. Nah, cara menghitungnya adalah SKM itu bobotnya 70%, 30%. Nah, 70% dari nilai rata-rata raport terendah ya, plus 30% perkiraan nilai ujian sekolah terendah. Nah, perkiraan nilai ujian sekolah terendah itu diambil dari mana? Biasanya kami akan ambil dari hasil tryout yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Kami akan coba analisa, ya, lihat hasil nilai terendah dalam tryout tersebut untuk beberapa mata pelajaran tersebut berapa nilainya. Maka itu nanti akan jadi perkiraan acuan nilai ujian sekolah terendah untuk kita perhitungkan sebagai perhitungan nilai SKM. Contohnya seperti ini, misalkan nilai matematika rata-rata dari 61 peserta didik itu raport terendahnya adalah 75,5. Dan perkiraan hasil ujian sekolah untuk nilai matematika tersebut yang diambil dari hasil tryout adalah 20,00. Maka perhitungan nilai SKM matematika sebagai berikut, yaitu 70%. Ya, tadi 70% dikali nilai rata-rata raport terendah untuk matematikanya adalah 75, ditambah 30% kali perkiraan nilai ujian sekolah terendah yang kami ambil dari hasil tryout, misalkan 20,00. Jadi ketemunya 52,85 ditambah 6,00, hasilnya ketemu SKM untuk matematika adalah 58,85. Dan di sini kesimpulannya adalah jika nanti nilai ijazah yang didapatkan oleh peserta didik lebih tinggi dari nilai SKM, maka peserta didik tersebut dinyatakan lulus. Adapun jika nilai peserta didik lebih rendah dari nilai SKM, maka pihak sekolah nanti akan mengajukan perbaikan SKM ke dinas agar berusaha agar anak tersebut bisa dinyatakan lulus. Seperti itu ayah dan bunda. Nah, berkaitan dengan data nilai yang dibutuhkan, tadi di awal sudah kami informasikan bahwasanya nanti ada 2 nilai yang dibutuhkan di kelas 6 ini, yaitu yang pertama untuk pengolahan nilai ijazah. Nah, kalau tahun lalu untuk pengolahan nilai ijazah dengan nilai sidanira itu hampir sama ayah dan bunda, yaitu menggunakan rapot 5 semester mulai dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Ya, 5 semester. Kelas 4 semester ganjil, kelas 4 semester genap, kemudian kelas 5 semester ganjil, kelas 5 semester genap, dan kelas 6 semester ganjil. Itu yang tahun lalu. Tapi sekarang ada Permendikbud terbaru dan kemarin juga sudah disampaikan oleh pengawas kami, gitu, bahwasanya untuk nilai ijazah itu nanti yang digunakan hanya data nilai raport 4 semester. Mulai dari kelas 5 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2. Jadi total 4 semester ya. Nah, untuk yang kelas 6 semester 2 ini diambilnya dari mana? Dari nilai PAT yang insya Allah akan kita laksanakan mulai pekan depan ya. Nah, ini sedikit perbedaan ya dan bunda ya. Kalau tahun lalu menggunakan nilai raport 5 semester, tapi kalau kelas 6 yang sekarang tahun ini itu sesuai dengan Permendikbud terbaru itu hanya menggunakan nilai raport 4 semester mulai dari kelas 5 semester 1 sampai kelas 6 semester 2. Nah, bedanya dengan sidanira lagi apa? Kalau nilai sidanira hanya KI 3 saja pengetahuan yang diambil nilainya. Kalau untuk nilai ijazah nanti yaitu rata dari KI 3 yaitu KD pengetahuan dan KI 4 KD keterampilan. Mata pelajarannya apa saja? Kalau tadi di sidanira hanya 4 mata pelajaran, kalau untuk nilai ijazah ini akan menggunakan 9 mata pelajaran ya, seperti yang di US kan atau di asesmen sumatif sekolah, yaitu PAI, Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, Matematika, IPS, SBDP, PJOK, dan muloknya Bahasa Inggris. Nah, kemudian juga nilai ijazah akan nanti selain nilai raport 4 semester, KI 3, KI 4, dan 9 mata pelajaran, itu juga nanti nilai US, ya baik teori ataupun praktik, ujian sekolah itu nanti akan jadi pengolahan untuk nilai ijazah juga. Nah, adapun untuk nilai sidanira tadi sudah saya sampaikan itu menggunakan 5 semester dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1, nilai KI 3 untuk 4 mata pelajaran. Seperti itu dan bunda. Selanjutnya, nah ini simulasi pengolahan
nilai ijazah ayah dan bunda ya. Ini kami tahun lalu menggunakan bobot penilaian 70% banding 30%. Jadi tadi saya sampaikan nilai ijazah itu diambil dari nilai rata-rata rapot 4 semester ya. Tadi semester 1 kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, kelas 6 1 semester 1, kelas 6 semester 2 dan 30% dari nilai ujian sekolah ya, persentase atau bobotnya. Nah, misalkan bulan nilai rata-rata rapotnya selama 4 semester itu 80,40 dan hasil ujian sekolahnya 84,40. Maka simulasi penghitungan nilai akhir bulan adalah sebagai berikut. 70% dikali 80,40 sebagai nilai rapot 4 semester tadi dan 30% dikali 84,40 yaitu nilai ujian sekolah baik itu teori ataupun praktik. Maka ketemulah nanti penjumlahan seperti ini dan hasilnya 81,60 dibulatkan menjadi 82 seperti itu. Nah, bagi ujian sekolah yang ada ujian praktik, maka nilai ujian praktik akan ditambah nilai ujian tertulis kemudian dibagi 2 untuk menghasilkan nilai rata-rata dari mata pelajaran yang di UAS tersebut. Baik, selanjutnya dan Bunda. Nah, berkaitan dengan verifikasi data peserta didik yang tadi kami sampaikan butuh untuk nanti satu untuk Sidanira, kemudian yang kedua untuk penulisan ijazah, maka kami pun sebenarnya sudah jauh-jauh hari, mungkin ayah dan bunda ingat saat anak-anak di kelas 5 dulu, kami sudah mintakan data-data fotokopi KTP orang tua, ayah dan bundanya, kemudian fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akta peserta didik. Nah, tujuannya apa? Agar bisa dikoreksi dulu atau diperiksa dulu, diverifikasi oleh para walas untuk mencocokkan apakah ada perbedaan nama dari dokumen-dokumen tersebut ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan ijazah ataupun Sidanira. Nah, pendataan ujian sekolah dan penulisan ijazah itu kami informasikan dia mengambil dari data akta kelahiran ya ayah dan bunda ya. Jadi data peserta didik, nama, tempat tanggal lahir, nama ayah yang akan dijadikan penulisan ijazah itu nanti akan diambil dari akta kelahiran yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, adapun nomor induk siswa nasional atau NISN itu nanti akan digunakan. Mungkin kartu NISN sudah dibagikan ya, ya melalui link Google Drive. Ya, mungkin Walas kami sudah membagikan untuk kartu NISN kepada ya. Sudah dibuatkan ya, intinya nanti kalau ayah dan bunda yang mau mendaftar sekolah-sekolah swasta pun juga nanti jika diperlukan NISN kami sudah kumpulkan dalam sebuah link Google Drive. Nanti jika ada yang membutuhkan ayah dan bunda bisa menghubungi Walas masing-masing. Nah, untuk Sidanira ayah dan bunda ini nanti datanya mengambil dari kartu keluarga yang mengacu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil yang meliputi data peserta didik NIK, nama, tempat, tanggal lahir, dan data orang tua. Memang idealnya semua data-data tersebut antara KK, kemudian kartu keluarga, terus akta kelahiran, KTP ayah dan bunda itu idealnya memang harusnya sama agar semua untuk proses-proses ini nanti bisa lebih mudah. Dan untuk verifikasi lagi, untuk lebih memastikan lagi, kami mengundang ayah dan bunda untuk kegiatan verifikasi data dan nilai rapot peserta didik yang insya Allah akan kami agendakan di hari Jumat besok ayah dan bunda 24 Februari 2023 akan kami mulai di jam 13.00 sampai 14.30. Untuk ruangnya nanti akan menggunakan ruang kelas 1 sofa dan 1 marwah yang ada di lantai 1 dekat security sekolah. Nanti untuk surat undangannya akan kami share melalui Walas di grup kelas masing-masing seperti itu ya. Dan selanjutnya ini kurang lebih ya dan bunda verifikasi data peserta didik ya, dari nama, tempat tanggal lahir, nama ayah itu nanti dicocokkan dengan akta dan kakaknya. Nah, untuk surat pernyataan bentuknya seperti apa? Seperti ini ayah dan bunda, saya akan coba zoom. Ya, jadi surat pernyataan orang tua peserta didik nanti ada identitas ini yang kami ambil dari Dapodik ayah dan bunda ya. Dan nanti ayah dan bunda nanti silakan cocokkan nama-nama ini, data-data ini. Nanti alurnya akan ada saya sampaikan sampai dicocokkan dengan dokumen-dokumen tadi. Kalau nama-nama ya mungkin dicocokkan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga.
Kemudian untuk nomor induk sekolah dan NISN nanti dicocokkan dengan yang ada di data rapot yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pernyataannya kurang lebih telah mengoreksi dengan sebaik-baiknya. Jadi ini yang kami undang sekali lagi orang tua ya dan Bunda. Jadi mohon tidak diwakilkan oleh orang lain yang bukan orang tuanya. Telah mengoreksi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya bahwa data dan nilai rapot kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 peserta yang akan digunakan untuk keperluan asesmen sumatif sekolah, ujian sekolah utama dan penulisan ijazah adalah data yang sesuai dengan akte kelahiran atau surat keterangan dari rumah sakit atau bidan bagi yang mungkin belum mempunyai akte kelahiran. Kemudian poin 2 telah mengoreksi dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya bahwa data dan nilai rapot kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 peserta yang digunakan untuk keperluan pendataan SIDA-NIRA adalah data yang sesuai dengan kartu keluarga atau yang terdaftar pada Disdukcapil. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia menerima hasil asesmen sumatif sekolah ataupun ujian sekolah serta keputusan tentang lulusan anak kami dari pihak sekolah. Nah, apabila terdapat kesalahan atau perbedaan pada data peserta didik yang kami sampaikan ke SD Teruswa untuk poin 1 dan 2, maka saya bersedia menanggung segala risiko yang ada. Nah, kemudian, ini ada poin yang di nomor 5 ya dan Bunda. Nah, ini bagi yang ingin mengajukan jalur prestasi melalui sertifikat prestasi baik akademik ataupun non akademik sesuai dengan ketentuan tadi yang saya sampaikan pada surat edaran dari kedinasan mengenai SIDA-NIRA. Nah, ini bagi yang mau mengajukan maka nanti bisa pilih mengajukan ayah dan bunda, coret yang tidak mengajukan. Tapi kalau yang memang anaknya mungkin belum punya sertifikat prestasi maka mengajukannya dicoret saja. Ya, seperti itu. Jadi di situ ada keterangan tidak mengajukan. Bagi yang mengajukan prestasi anak saya kepada pihak sekolah untuk daftaran pada SIDA-NIRA, jika memilih mengajukan prestasi yang diajukan yaitu, nah mungkin ditulis ya prestasinya apa ya dan bunda, juara 1 tingkat kota atau tingkat nasional ataupun bahkan tingkat internasional, lomba apa gitu yang diadakan seperti itu. Nah itu nanti sebagai surat pernyataan bahwa hanya hal tersebut memang diajukan dan akan kami input di dalam SIDA-NIRA. Seperti itu ayah dan bunda. Dan terakhir nanti ayah dan bunda silahkan membubuhkan tanda tangan di atas materai, dan untuk materai ini alhamdulillah sudah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi mohon mungkin ayah dan bunda besok cukup untuk membawa pulpen saja ya sebagai untuk menandatangani data-data ini dan mengkoreksi data-data nilai yang nanti akan diberikan oleh pihak sekolah. Untuk materainya sudah disediakan dan untuk data-datanya mulai dari KK, akte, KTP orang tua alhamdulillah sudah ada di para walas ya. Jadi ayah dan bunda sudah tidak repot-repot lagi untuk membawa berkas-berkas tersebut dari rumah masing-masing. Baik, selanjutnya mohon maaf. Nah, tadi untuk data diri. Nah, ini sekarang berkaitan dengan data nilai. Ya, ini nilai sudah kami rekap ya dan bunda, ini namanya contoh Fulan bin Fulan. Nah, ini nanti data yang dijadikan acuan itu nanti atau yang dijadikan pengolahan nilai ijazah atau SIDA-NIRA itu nanti kami sudah rekap untuk nilai 5 semester ya dan bunda ya, kelas 4 semester 1, K3 itu maksudnya nilai pengetahuan, K4 adalah nilai keterampilan. Ya, karena nilai keterampilan juga nanti digunakan untuk nilai ijazah. Nah, ini semester 1, semester 2, semester 1, semester 2. Lalu mungkin yang ayah dan bunda mungkin agak sedikit bingung, ini kenapa kelas 4 sampai kelas 5 itu ada K3 dan K4, akan tetapi kelas 6 untuk semester 1 kemarin PAS-nya itu hanya satu nilai saja, tidak ada K3 dan K4. Karena ini memang berkaitan dengan format rapot terbaru dari kedinasan ya, yang kemarin disebutnya rapot SP yang sedikit cenderung mengarah ke rapot kurikulum merdeka, maka di situ nilai KI3 dan KI4, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu dilebur menjadi satu ya. Ya, dilebur menjadi satu sehingga kami munculkan di sini nilainya satu, dan ini juga sudah kami konfirmasi juga ke koordinator operator sekolah yang ada di Kecamatan Jagakarsa seperti itu. Nah, nanti dari data-data ini silahkan ayah bunda cocokkan ya. Nanti akan kami berikan data ini ya esok hari, kemudian disandingkan dengan rapot peserta didik.
Jadi nanti K3 semester 1 pengetahuannya dicocokkan dengan nilai yang ada di rapot fisik peserta didik, sudah cocok atau tidak. Kalaupun masih ada yang belum cocok, silahkan nanti dilingkari oleh ayah dan bunda dan disampaikan kepada walas yang mendampingi besok. Ya, nanti akan segera langsung kami ubah saat itu juga. Insya Allah operator kami juga akan standby. Jadi nilai yang kami input ke Sidanira pun bisa langsung diubah karena masih dalam tahap penginputan data. Berbeda kalau nanti perubahan tersebut di masa sanggah ya, masa sanggah maka akan butuh waktu lagi yang lebih lama. Kurang lebih seperti itu ya dan bunda ya. Jadi nanti dicocokkan ya masing-masing dari mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Dan nanti untuk alurnya akan kami tulis juga di papan tulis besok. Ya, jadi ayah dan bunda biar nggak bingung alurnya seperti apa saja nanti akan kami sampaikan untuk alur verifikasi data ataupun nilai tersebut. Ya, ada yang bertanya, saja bisa di-share recordingnya. Insya Allah nanti akan di-share ya dan bunda ya untuk hasil recordingnya melalui link YouTube yang akan kami sampaikan. Baik, selanjutnya, nah selain data nilai ini nanti, nah selanjutnya ada juga data yang kita input di Sidanira dan bunda. Jadi tadi kan di surat kedinasan tadi disampaikan bahwasanya setelah penginputan data tersebut, nilai-nilai yang sudah diinput di Sidanira harap disosialisasikan kepada orang tua untuk diverifikasi dan validasi. Ya, cocokkan kembali ayah dan bunda dari nilai-nilai ini, ya, mulai dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, nilai KI 3. Sekali lagi untuk Sidanira hanya menggunakan nilai KI 3 atau KI pengetahuan saja, dicocokkan dengan rapot ataupun dicocokkan dengan data nilai yang tadi sebelumnya, yang ini. Karena tadi kan yang ini sudah dicek oleh ayah dan bunda, ketika sudah oke, ya nggak apa-apa nanti dari nilai Sidanira ini, ayah dan bunda cocokkan dengan nilai yang sudah ada di kolom ini. Atau kalau mau lebih pasti lagi, nilai yang di input Sidanira dicocokkan dengan yang ada di rapot peserta didik. Hanya KI 3 saja ya dan bunda ya. Besok insya Allah akan didampingi oleh para walas ya untuk cek verifikasi tersebut. Dan nanti ketika sudah selesai, sudah oke semua, nanti akan divalidasi oleh kepala sekolah ya. Ditandatangani. Dan ini nanti kalau ayah dan bunda untuk pendaftaran sekolah lanjutan dibutuhkan untuk ini, nanti akan kami berikan untuk hard copy dari file yang sudah ditandatangani ini. Kemudian alur pencocokan data ya seperti ini ayah dan bunda tadi sudah saya jelaskan. Data peserta didik meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu yang ada di surat pernyataan yang tadi dicocokkan dengan dokumen akta kelahiran, kartu keluarga, KTP ayah dan bunda. Kemudian NIS dan NISN pada surat pernyataan dengan dokumen raport dan lembar NISN. Ya. Kemudian lembar nilai dengan dokumen raport peserta didik dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Ya. Kemudian lembar Sidanira dengan raport peserta didik atau dengan lembar nilai yang sudah dicek pada poin ketiga. Baik, selanjutnya. Nah, untuk momen kelulusan, tadi memang sempat saya sampaikan dari pengawas kemarin menyampaikan bahwasannya pengumuman kelulusan kelas 6 angkatan 9 itu nanti akan bisa diinformasikan oleh pihak sekolah itu di tanggal 8. Tapi nanti biasanya hal tersebut akan tertuang juga di Juknis ujian sekolah atau asesmen sumatif sekolah yang saat ini memang kami sedang tunggu dari kedinasan. Nanti insya Allah jika ada info terbaru akan kami share atau informasikan kembali kepada ayah dan bunda. Baik, nah ini sekilas informasi ayah dan bunda terkait dengan PPDB tahun 2022 kemarin ya, sebagai informasi awal ya ayah dan bunda untuk tahun ini nanti kurang lebih seperti apa. Nah ini intinya sih memang belum di-share, cuman gambaran saja. Jadi untuk tahun lalu itu ada jalur prestasi, yaitu untuk anak-anak yang punya prestasi akademik maupun prestasi non-akademik dengan ketentuan-ketentuan sertifikat yang tadi sudah saya sampaikan saat menyampaikan terkait dengan Sidanira. Kemudian ada juga afirmasi dan juga ada juga zonasi, tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah yang akan dituju itu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan PPDB dengan jalur zonasi. Kemudian juga ada juga pindah tugas orang tua atau anak atau guru. Biasanya ini yang berkaitan dengan aparatur sipil negara atau ASN. Ya, ini untuk jalur-jalur yang bisa diikuti di PPDB tahun lalu. Untuk tahun ini 2023 nanti sekali lagi kami akan menunggu informasi PPDB terbaru yang akan di-launching oleh kedinasan.
Selanjutnya, nah untuk persyaratan, ini tahun lalu ya, Ayah dan Bunda, untuk SD, kita fokus di SD saja, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Ya intinya nanti saat, ya berarti nanti kalau tahun ini 1 Juli 2023 ya, biasanya, oh mohon maaf SMP Ayah dan Bunda, mohon maaf SMP. Kita fokus di SMP karena nanti anak kita mau melanjutkan di SMP, jadi berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli. Ya per tahun ajaran baru, berarti kalau nanti tahun ini ya kemungkinan 15 tahun per 1 Juli 2023. Terus lulus SD atau bentruk lain yang sederajat dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi harus kakak DKI, Ayah dan Bunda. Kakak DKI yang bisa mengikuti PPDB SMP negeri di DKI Jakarta. Kalau ada yang mensiasati dengan numpang kakak kepada saudaranya yang ada di DKI Jakarta, maka di situ harus memenuhi ketentuan minimal anak tersebut ada di numpang kakak saudaranya ataupun keluarganya yang ada di Jakarta itu paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi kalau baru beberapa bulan maka di situ tidak menjadi hitungan untuk tercatat dalam kartu keluarga yang ada di DKI tersebut. Nah selanjutnya, nah ini tahun kemarin sih ada perbedaan ya Bu, antara PPDB 2021, 2022 dan nanti 2023. Apakah ada perbedaan lagi atau seperti apa? Sekali lagi kami akan menunggu info dari kedinasan. Selanjutnya, nah ini jalur-jalurnya Ayah dan Bunda ya. Kita yang SMP ada prestasi tadi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Ada 4 jalur yang nanti bisa diikuti untuk tahun kemarin. Tapi untuk tahun ini ya apakah sama? Tapi kemungkinan besar jalurnya masih sama. Ada 4 jalur yang bisa diikuti. Nah ini untuk mekanisme pendaftarannya. Kalau tahun lalu ada pengajuan akun, kemudian nanti aktivasi token, pemilihan sekolah, memantau hasil seleksi, dan sampai pada tahapan lapor diri ya. Dan Bunda ini untuk tahun lalu gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan nanti jika sudah ada juknis yang terbaru terkait dengan PPDB, kami akan bantu sosialisasikan kepada Ayah dan Bunda, khususnya bagi yang ada rencana untuk mendaftarkan anaknya di SMP negeri atau MTS negeri. Nah selain SMP negeri juga MTS negeri juga ada beberapa yang sudah buka Ayah dan Bunda ya. Biasanya memang nanti akan ada info. Alhamdulillah kita juga punya beberapa orang tua alumni yang menjadi guru juga di MTS yang terdekat, contohnya MTS 4 itu biasanya menginformasikan kepada kami ketika ada informasi PPDB MTS negeri yang sudah dibuka. Dan untuk MTS yang Al Azhar Asyarif mungkin kemarin sudah di-share ya oleh Walas begitu, sudah ada infonya perkiraan awal Maret ya. Awal Maret akan dibuka PPDB-nya, nanti bisa dilihat kembali Ayah dan Bunda. Nah, untuk yang lainnya mungkin nanti bisa menunggu info-info selanjutnya. Nah, ini detail info PPDB tahun pelajaran 2024 masih menunggu info dari kedinasan. Kemudian mungkin itu saja Ayah dan Bunda yang dapat kami informasikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelas 6 dan juga info Sidanira, US, dan sekilas info terkait dengan PPDB tahun lalu seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat kami informasikan. Barangkali nanti ada sesi pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan oleh Ustaz, ditambahkan oleh Ustaz Hafiz, bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada kode dari Ustaz Hafiz, tidak menambahkan. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka termin 1, 3 orang penanya bisa raise hand di layar. Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya. Alicia, untuk pencocokan data dilaksanakan di sekolah ya jam berapa? Bisa langsung dijawab kali ya Ustaz ya. Besok jam 1 ya Bun, selepas zuhur. Nanti akan ada surat undangan resminya hari ini. Makin cepat makin baik, dan diharapkan yang hadir adalah orang tua ya, karena yang menandatangani orang tua. Berharap langsung dicek, dicocokkan dengan pasti, karena kalau diwakilkan nanti akan ada selisih paham
Sempat ada seperti itu soalnya, ada selisih paham karena yang menandatangani bukan orang tua sebenarnya. Maksudnya bukan orang tua kandungnya. Neneknya atau kakeknya, itu akhirnya ada selisih paham. Berharap seperti itu. Oke, next. Ada lagi? Bertanya langsung boleh. Kalau berhalangan besok bagaimana Ustazah? Gimana Ustadz? Ada dispensasi? Hari Senin. Hari Sabtu. Dari di Senin. Ada. Ya. Oke. Ya, berharap tadi disegerakan, lebih baik jika tidak ayahnya bisa bundanya atau sebaliknya ya. Jadi bisa bergantian. Next, untuk mendaftar SMP atau MTS maksimal bisa berapa banyak pilihan Ustadz? MTS dan SMP. Dalam satu itu berapa pilihan? Baik, Ayah dan Bunda, untuk pertanyaan mendaftar SMPN atau MTSN maksimal bisa berapa banyak pilihan? Kalau seingat saya sih antara 2 atau 3 begitu Ayah dan Bunda untuk pilihan-pilihan opsinya ya sebagai cadangannya lah seperti itu. Tapi yang nanti diprioritaskan adalah pilihan pertamanya. Ya, biasanya seperti itu. Untuk pilihan pertamanya yang nanti akan diprioritaskan untuk jalur PPDB-nya tersebut. Seperti itu dan nanti untuk info tersebut lebih detailnya ya sekali lagi kami akan menunggu info resmi terkait dengan PPDB yang terbaru dari kedinasan untuk tahun ini seperti itu. Nah, untuk jalur zonasi itu apakah berdasarkan lanjut aja saja ya. Langsung aja boleh Ustadz, silakan. Baik, untuk jalur zonasi itu apakah berdasarkan kecamatan, kelurahan atau apa? Kalau tahun lalu memang justru berdasarkan yang paling terdekat ya, bahkan sampai pada tingkat RT ya. Berarti sampai tingkat RT itu masuk kategori jalur zonasi. Jadi semakin dekat itu semakin besar peluangnya ya, seperti itu. Betul lah ya dan Bunda. Nanti biasanya akan ada peta ya atau simulasi dari kedinasan terkait dengan info PPDB yang terbaru itu simulasi. Jadi kalau yang satu RT dengan sekolah itu prioritas utamanya, tapi prioritas keduanya adalah sekolah yang mungkin beda RT tapi masih satu RW seperti itu. Terus mungkin beda RW tapi satu kelurahan. Nah, seperti itu Bunda. Itu nanti yang jadi prioritas kalau dengan menggunakan jalur zonasi. Seperti itu Ayah dan Bunda ya. Kemudian kartu NTS-nya nanti sudah dibagikan. Kapan ya Ustazah ya? Kartu kalau untuk filenya sih memang sudah dikumpulkan ya oleh operator. Nanti akan coba kami konfirmasi lagi ke Walas apakah sudah diberikan ke Walas oleh operator kami atau belum. Oh, sudah ada di Walas untuk file PDF-nya ya Ayah dan Bunda ya. Tapi kalau untuk kartunya sendiri kalau misalkan Bunda pengen fisiknya langsung bisa nanti meminta ke Walas akan diberikan. Tapi kalau Ayah dan Bunda pengen lebih simpel, file PDF-nya sudah ada di Walas, nanti bisa ngeprint sendiri di rumah masing-masing. Seperti itu, Ayah dan Bunda. Kemudian ada yang mau tanya langsung. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Buan. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini terkait yang seleksi di MTS, itu kan ada jalur tahfiz ya kalau tidak salah. Nah, yang untuk jalur tahfiz itu apa kita upload sendiri untuk sertifikat tahfiz dari sekolah atau nanti sekalian dimasukin dari sekolah, Ustadz? Kalau yang MTS ya Bunda ya? Iya. Kalau yang MTS sih biasanya memang ya nanti
kalau kita sih jalur PPDB-nya ya, kami sih memang belum, biasanya sih kalau yang mendaftar PPDB itu kan orang tua sendiri pun ya. Iya. Orang tua sendiri baik itu SMP negeri ataupun MTS negeri, itu yang melakukan pendaftaran PPDB adalah orang tua sendiri. Ya. Kami hanya menginput dalam hal Sidanira. Oh, Sidanira aja. Berarti untuk yang lain-lainnya seperti sertifikat yang lain itu nanti upload sendiri ya? Iya, seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Singkat Ustadz mau tanya. Silakan Pak. Kalau MTS, ada MTS 41 dan MTS 4 yang terdekat dari kita ya. Betul, itu Pak. Apakah ada sistem zonasi juga ya kalau MTS? Kalau MTS Pak ya, saya sih memang biasanya kalau yang resmi dari Kemdikbudristek itu yang kami sering dapat surat informasinya itu memang berdasarkan biasanya untuk SMP negeri Pak ya, yang disampaikan ke pengawas, karena kita juga satu di bawah naungan satu kementerian yaitu Kemdikbudristek. Kalau MI kan kita tahunya dia di bawah naungan Kemenak Pak ya. Nah, itu memang informasi-informasi yang lebih detail kami dapatkan itu berkaitan dengan SMP negeri. Nah, kalau MTS negeri kalau coba saya cek lagi ya Pak ya. Tadi sih saya sempat MTS ada sih Pak gitu. Sebentar saya coba cek. Kalau tahun lalu saya share lagi. Nah, ini sudah tampil Pak, mohon maaf. Ya. Nah, ini untuk MTS tahun 2002 kemarin, kita bisa lihat yang di MTS-nya ada jalur-jalur pendaftaran, ada yang afirmasi, ada yang madrasah, yang mungkin dari MIN gitu Pak ya, lanjut ke MTS gitu kan, sama-sama di bawah naungan Kemenak itu ada jalur khusus madrasah, kemudian ada yang jalur reguler, prestasi, dan di situ ada keterangan zonasi RT. Berarti ya kemudian ada jalur tahfiz, anak guru dan tugas orang tua seperti itu. Itu yang untuk jalur-jalur pendaftaran untuk MTS negeri. Seperti itu Pak? Ya, siap. Terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi, kalau pencocokan data apakah ada berkas-berkas yang perlu disiapkan dari rumah? Untuk berkas-berkas pencocokan data kan intinya mensinkronkan antara data nilai yang tadi sudah kami rekap dan Bunda ya, surat pernyataan yang berisi data-data peserta didik, kemudian ada daftar nilai 5 semester KI 3 dan KI 4, kemudian ada data nilai yang sudah kami input dalam Sidanira. Nah, itu dicocokkan dengan kalau data-data dengan tadi dokumen, fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga KTP kedua orang tua. Dan sampai saat ini sih kami informasikan, kami koordinasi kami dengan Walas, data-datanya sudah pernah diserahkan oleh orang tua saat dulu di kelas 5. Iya, tapi kalau ayah dan bunda mau bawa lagi sebagai cadangan dipersilahkan. Tapi intinya sih dari Walas sudah punya data-data tersebut, begitu Pak. Jadi cukup mungkin membawa yang bertanya Bunda tadi ya, yang cukup dewa mungkin alat tulis saja berupa pulpen untuk menandatangani ataupun melingkari jika sekiranya nanti ada nilai-nilai yang masih kurang tepat sesuai dengan rapot yang ada ataupun data yang ada. Seperti itu. Baik. Oh, Bunda Zafira di sini ada yang resen, mungkin bisa menyampaikan. Silakan Bun. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Jadi gini, saya mau bertanya tentang sistem pendaftaran di MTS. Jadi mohon dipastikan Ustadz, berkaca ke pengalaman kakaknya Jafira dulu. Jadi pada saat pemilihan sekolahnya itu kan pilihan pertama misalnya MTS 4, kemudian pilihan kedua MTS 2. Jadi di sistem itu ternyata tidak secara otomatis langsung ketika pilihan pertama tidak lulus, jadi di sistem tidak secara otomatis langsung turun ke pilihan kedua. Nah, ketika saya cek di MTS 2-nya langsung ke sana, ternyata nilai-nilai
yang keterima di MTS 2 itu nilai-nilai itu jauh di bawah anak saya gitu. Padahal anak saya itu pilihan keduanya milih MTS 2. Dan jadi pertanyaan, ternyata sistemnya itu tidak secara otomatis gitu. Jadi mohon untuk pengalaman saya yang sebelumnya, mohon untuk dipastikan dulu Ustadz untuk sistemnya yang sekarang itu bagaimana. Karena saya nggak mau terulang lagi seperti itu begitu. Begitu aja Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Bunda. Memang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan ya Bunda ya, yang biasanya informasi detail yang kami bisa terima dari pengawas itu biasanya yang berkaitan dengan PPDB SMP negeri ya dan Bunda, karena mungkin di bawah naungannya sama. Tapi kami pun biasanya berusaha secara mandiri mencari informasi-informasi terkait dengan PPDB yang ada di MTS. Makanya kemarin pun juga saya beberapa follow MTS 41 Al-Azhar Syarif, itu pun ketika ada info ya langsung saya share ke Walas begitu. Demikian juga kalau dari MTS 4 sih kita punya dari orang tua alumni yang ada di sana biasanya memang rajin untuk men-share informasi-informasi terkait dengan MTS. Nah, untuk yang PPDB SMP negeri memang kalau yang sepengetahuan kami dan Bunda, yaitu tadi untuk prioritas beberapa sekolah pilihan tadi nanti biasanya yang diprioritaskan dari pilihan yang pertama. Tapi kalau MTS tadi, kalau pengalaman dari Bundanya Zafira yang kakaknya dulu pernah mendaftar di MTS, memilih beberapa pilihan, ternyata ketika misalkan pilihan pertama tidak lulus, tidak langsung otomatis berpindah ke pilihan kedua, begitu Bun ya? Ya, halo? Benar. Iya, sehingga pas dikonfirmasi ke MTS 2 tadi, ternyata justru anak-anak yang nilainya di bawah nilai kakaknya Zafira tadi bisa keterima. Mungkin alurnya lebih tepatnya seperti apa. Seperti itu Bun ya. Ya mungkin nanti kami akan coba mencari info-info hal tersebut ya Bunda ya, terkait dengan PPDB MTS juga. Ya berharap orang tua di sini kan memang opsinya ya kalau enggak di SMP negeri, MTS negeri, atau yang ada swasta juga yang pesantren juga ada, tapi berharap yang MTS terdekat ini juga info validnya juga kita bisa informasikan dan kita bisa infokan ke orang tua. Begitu Bunda ya, mungkin ya. Ya, minta tolong ya Ustadz ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bun. Silakan Bunda, jika ada yang bertanya lagi bisa raise hand, bertanya. Ustadz. Ya. Silakan. Silakan Bun. Ustadz. Ya. Mau tanya Ustadz, kalau misalnya selain nilai yang di 4 mata pelajaran itu, kalau untuk ke SMP negeri, ada bobot lain nggak Ustadz untuk PPDB yang akan dimasukkan ke sistem? Iya. Jadi untuk bobot nilai lain adalah nanti berkaitan dengan akreditasi ya, akreditasi sekolah Bunda. Itu nanti akan jadi perhitungan juga. Ya, alhamdulillah untuk Al-Usyuh ini kemarin masih mendapatkan perpanjangan akreditasi dengan akreditasi A92 ya Ustaz ya, 92. Dan nanti bagi ayah dan Bunda kalau mau ingin untuk PDF dari sertifikat akreditasinya bisa menghubungi Walas, nanti akan kami sampaikan dari operator kami untuk akreditasinya tersebut untuk sekolah, dan itu nanti akan berpengaruh pada persentil penghitungan saat PPDB dan Bunda. Memang agak perhitungannya agak rumit ya kalau dijelaskan itu, di sini memang. Ya. Ustadz, nanti yang menghitung pihak sekolah kan ya Ustadz? Kalau persentil sendiri sih, yang pertama nanti dari nilai-nilai tersebut ya dan Bunda dan nilai Sindanira itu nanti akan dikelompokkan menjadi peringkat-peringkat gitu loh. Jadi nanti misalkan Rizkia Ustadz. Kalau di sini kita bukan menghitung ya, tapi untuk simulasi yang dari sebentar. Saya akan share lagi. Maaf, sebentar lagi. Ini saya gambaran tahun lalu dan Bunda. Nah, ini contoh prestasi atau rapot ya nilainya Bunda ya. Nah, ini kalau ini kita lihat yang saya agak besarkan ya. Nah, ini gambaran tahun lalu Bunda. Jadi untuk PPDB 2022 kemarin itu akreditasi A itu nanti kan dikelompokkan Bun ya dari nilai-nilai raport yang ada di Sindanira, dirata-ratakan nanti ketemu misalkan dibagi
sampai ada kurang lebih tahapan-tahapan peringkat. Jadi misalkan anak yang dengan peringkat 1 sampai 15 ya itu nanti mendapatkan skor persentilnya di nilai raportnya 100. Bagi yang urutannya ada di 1630 itu persentilnya dikalikan skor 90 begitu. Dan ini panduan-panduannya kalau tahun lalu Bunda seperti itu. Nah, tahun ini apakah ada penyesuaian lagi atau tidak? Ya nanti kita lihat Bun, karena dari 2021 saja kalau akreditasi ya udah nilainya udah langsung 30%, B 10%. Nah, ini kalau untuk yang 2022 kemarin lebih spesifik lagi seperti ini. Seperti itu Bun. Kurang lebih. Yes. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bunda. Ada lagi barangkali dan Bunda atau kita cukupkan karena waktu sudah jam 2:30 dan insya Allah seperti yang kami sampaikan tadi Bunda untuk recording Zoom kali ini alhamdulillah sudah direcord dan nanti akan kami upload di YouTube ya, dan linknya kami akan share di grup orang tua kelas 6 agar nanti bunda-bunda atau ayah yang tidak sempat mengikuti Zoom hari ini bisa mengulang kembali untuk tayangan sosialisasi kami hari ini, ataupun yang sudah mengikuti tapi ada beberapa info yang mungkin butuh untuk difahami lebih detail lagi, nanti bisa dilihat lagi rekaman videonya. Itu saja dan Bunda, jika tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sampai sini. Kami kembalikan lagi ke MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iqbal atas pemaparannya. Terima kasih juga pada ayah bunda yang sudah aktif menanggapi dan bertanya atas pemaparan Ustadz Iqbal. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan Ustadz Iqbal, Ustadz Hafiz. Baik, sekiranya memang tidak ada lagi, kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Saya dari MC, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan terhadap anak-anak kita Allah permudah jalannya dan Allah jadikan anak kita anak yang solih dan solihah. Amin. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, izin menambahkan ayah dan bunda serta saudara untuk kegiatan anak-anak berkaitan dengan sertifikasi tahfiz ya, yang sebagaimana sudah kami informasikan di awal kemarin, durasi anak-anak untuk setoran sendiri kan berjalan sudah sampai di bulan ke-7 ya, Februari ini. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari bagi peserta didik yang ingin menuntaskannya nanti sampai di tanggal 28 Februari 2023 yang bertepatan di hari Selasa ya. Di hari Selasa. Seperti itu Bunda untuk informasi terkait sertifikasi tahfiznya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah qayyum wa natubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa
tawahadat ala da'watik wa ta'ahanat ala nusrati syariatik wa watikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaiku ahyiha bi ma'rifatik wa amit hala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa barik auladana wa azwajana wa dzurriyatana wa la tadarrahum warzuqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.